Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Firman Sabila dengan NPM 2213023061. Pada video kali ini, di sini saya ingin menjelaskan mengenai tata nama senyawa hidrokarbon. Sebelum itu, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di dalam gambar tersebut dapat kita lihat ada gambar gas LPG, kemudian ada gambar korek api, dan ada gambar minyak atau bahan bakar. Nah, dari semua gambar tersebut itu merupakan gambar dari suatu hidrokarbon yang dapat kita temui di sekitar kita, di mana pada gas LPG itu mengandung propana dan butana, kemudian di bensin itu mengandung oktana. Jadi, apa sih senyawa hidrokarbon itu? Sesuai dengan namanya, hidrokarbon adalah senyawa kimia yang terdiri dua unsur, yaitu karbon dan hidrogen, sehingga apabila disatukan menjadi hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini merupakan bagian penting dalam kimia organik dan sering ditemukan dalam berbagai bentuk di alam, terutama sebagai komponen utama dalam minyak bumi, gas alam, dan bahan bakar fosil. Nah, senyawa hidrokarbon ini dibagi lagi menjadi dua, di mana ada senyawa hidrokarbon alifatik dan ada hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik ini dibagi lagi menjadi dua, di mana hidrokarbon alifatik ada hidrokarbon jenuh dan tak jenuh, dan hidrokarbon siklik ada alisiklik dan aromatik. Nah, di bagian alifatik jenuh dan tak jenuh ini dibagi lagi, di mana jenuh ini adalah alkana dan tak jenuh ini adalah alkena dan alkuna, di mana rumus dari alkana ini adalah CnH2n+2 dan alkena rumusnya adalah CnH2n dan alkuna adalah CnH2n-2. Baik, selanjutnya adalah penamaan alkana. Untuk penamaan alkana ini, sebelumnya kita harus menentukan rantai utama dan rantai cabangnya. Di mana rantai utamanya ini bisa disebut dengan deret homolog alkana. Atau suatu deret berurutan dimulai dari alkana yang memiliki atom C1 sampai dengan seterusnya. Harus diingat bahwa dalam pemberian namanya kita harus mengingat nama yang ada di dalam tabel berikut. Di mana senyawa alkana yang memiliki atom C1 maka namanya adalah metana. Kemudian apabila alkana yang memiliki rumus C2 maka namanya adalah etana. Apabila memiliki C3 maka namanya adalah propana. Kemudian apabila memiliki C4 namanya butana, C5 pentana, C6 heksana,
C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 adalah dekana. Nah, dalam penamaan alkana ini, setiap ujung namanya berakhiran ana, yang menggambarkan dari alkana. Dan yang membedakan adalah bagian depannya, yaitu ada metana, bagian depannya adalah met, etana, kemudian etana bagian depannya adalah et. Itu merupakan menggambarkan dari rantai C-nya atau atom C-nya, banyak jumlah atom C-nya. Di sini saya memiliki contoh penamaan alkana C5H12. Nah, dapat dilihat dari tabel, C5H12 ini merupakan pentana. Nah, untuk membuktikan apakah C5H12 ini pentana, dapat dibuktikan melalui aplikasi yang sudah saya unduh sebelumnya, yaitu ChemDram. Akan membuktikan apakah C5H12 ini merupakan pentana. Baiklah, langkah awalnya di sini kita akan membuat ikatannya terlebih dahulu. Kemudian di setiap ujung ikatannya kita beri atom C. Apabila sudah, kemudian kita blok. Jika sudah, kita pilih menu di toolbarnya yang struktur. Kemudian kita pilih yang paling bawah, itu convert struktur to name. Nah, maka akan muncul penamaannya. Di sini pentana. Berarti benar C5H12 merupakan pentana. Baiklah, selanjutnya adalah penamaan alkena. Alkena ini berbeda dari penamaan alkana. Penamaan alkana kan mengandung ikatan rangkap tunggal. Nah, sedangkan alkena ini mengandung ikatan rangkap dua dan akhirannya menggunakan kata ena. Nah, alkena ini adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua antara atom karbon pada rantai karbonnya. Istilah alkena ini dan olefin sering digunakan secara bergantian. Nah, dalam aturan penamaan alkena ini ada beberapa tahapan, di mana yang pertama ini menentukan rantai utama. Dalam menentukan rantai utama atau rantai karbon terpanjangnya yang mengandung ikatan rangkap dua, rantai ini akan menjadi rantai utama dan namanya akan diakhiri dengan akhiran ena untuk menunjukkan bahwa itu adalah alkena. Selanjutnya yang kedua itu ada penomoran rantai karbon. Setelah menentukan rantai utamanya, kita akan menomori atom karbon mulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap duanya. Jadi kita memulai penomorannya itu dimulai di sisi yang paling dekat dengan ikatan rangkap duanya. Tujuannya yaitu untuk
memberikan nomor serendah mungkin pada ikatan rangkap 2 tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penambahan gugus substituen. Nah, jika ada gugus substituen seperti alkil atau halogen, kita harus menyebutkan lokasi dengan nomor karbon tempat substituen terikat. Substituen ini dituliskan di depan nama senyawa utamanya. Yang keempat ini ada penamaan alkena dengan lebih dari satu ikatan rangkap. Jika ada lebih dari satu ikatan rangkap dalam 2 rantai, kita tambahkan awalan seperti di atau tri sesuai dengan jumlah ikatan rangkap yang ada. Contohnya yaitu ada CH2, CH3, CH2, CH, CH, CH2. Ini merupakan 1,3 butadiena karena memiliki ikatan rangkap di posisi 1 dan 3. Nah, contoh dari penamaan alkena lebih dari satu ikatan rangkap dapat kita praktekkan menggunakan aplikasi Cendraw, yaitu CH2, CH, CH, CH2. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari ikatannya terlebih dahulu. Ya. Kemudian lalu kita tambahkan lagi ikatannya. Kita tambahkan lagi ikatan rangkapnya di ujung sini. Nah, kemudian kita blok untuk mengetahui dari penamaan struktur ini. Kita pilih struktur dan kita klik convert struktur to name. Nah, dapat dilihat bahwa nama strukturnya adalah 1,3 butadiena. Ini teracak karena menggunakan bahasa Inggris. Baik. Yang selanjutnya mengenai penamaan alkuna. Nah, penamaan alkuna ini juga hampir mirip dengan penamaan alkena. Apabila tadi yang alkena itu 2 rangkap, nah yang alkuna ini mengandung ikatan rangkap 3. Tadi kan yang alkena rangkap 2, yang alkuna ini rangkap 3 dengan akhiran menggunakan kata una. Alkuna ini adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 karbon-karbon dalam struktur kimianya. Nah, aturan pemberian nama alkuna ini ada beberapa tahapan, di mana yang pertama ini menentukan rantai utama. Seperti pada alkena tadi, rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3 dipilih sebagai rantai utama. 3 dipilih sebagai rantai utama.
dengan akhiran una untuk menunjukkan adanya ikatan rangkap 3. Kemudian yang kedua ada penomoran rantai karbon. Di sini kita akan menomori rantai karbon sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap 3 mendapat nomor serendah mungkin. Penomoran ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Kemudian yang ketiga ada penambahan gugus substituen. Jika terhadap gugus substituen, kita juga harus memberikan nomor pada karbon tempat gugus tersebut terikat dan gugus substituen dituliskan sebelum nama senyawa utama. Kemudian ada penamaan alkuna dengan lebih dari satu ikatan rangkap. Jika ada lebih dari satu ikatan rangkap 3, kita tambahkan awalan di dan tri sama seperti alkena tadi. Kita langsung saja ke contohnya untuk membuktikan dari penamaan alkuna ini. Sama menggunakan aplikasi ChemDraw. Baik, di sini kita akan membuktikan penamaan dari alkuna menggunakan aplikasi ChemSense sama seperti alkena tadi. Kita buat ikatannya terlebih dahulu. Kemudian ini kita beri ikatan rangkap 3 lagi. Nah, kemudian kita blok, lalu pilih toolbar struktur dan pilih convert struktur to name. Nah, dapat dilihat namanya adalah 1,3 buta diuna. Ini teracak karena menggunakan bahasa Inggris. Baik, demikian penjelasan mengenai tata nama senyawa hidrokarbon. Saya harap dengan memahami aturan ini kita dapat memberikan nama yang tepat untuk setiap senyawa hidrokarbon. Tak jenuh berdasarkan struktur dan letak ikatan rangkapnya. Jika ada kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.